Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Firman Mukafi Abdillah dari program studi K3 tingkat 1B. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah toksikologi lingkungan TM9, yaitu tentang sumber polutan lingkungan air dan tanah. Adalah pencemaran lingkungan, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun hingga tingkat tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Ini adalah pencemaran air, yaitu dimasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Yang kedua yaitu pencemaran udara, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Dan yang ketiga yaitu pencemaran tanah, keadaan di mana senyawa kimia atau buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar atau polutan yang dapat berupa gas, senyawa terlarut, atau partikulat. Yang kedua, pencemaran air dapat melalui yang pertama atmosfer, dua tanah, yang ketiga limpasan atau runoff, dan yang terakhir limbah atau domestik industri. Klasifikasi sumber polutan berdasarkan pergerakannya: sumber tetap atau stasioner, industri, rumah tangga, pemukiman; sumber bergerak, kendaraan bermotor atau transportasi. Jenis dan sumber pencemar: limbah yang memerlukan oksigen berasal dari limbah domestik, pupuk dari kotoran hewan, limbah industri. Sumbernya yaitu yang pertama aliran kotoran alami dari tanah, yang kedua limbah RT, yang ketiga pembusukan tumbuhan, dan yang terakhir limbah industri atau kilang minyak, pabrik kertas, food processing. Adalah jenis dan sumber pencemar. B. Agen penyebab penyakit, contoh bakteri dan virus. Sumber yang pertama rumah tangga, yang kedua rumah sakit, yang ketiga kotoran binatang, dan seterusnya. C. Senyawa anorganik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama asam atau tambang batubara, limbah ins; kedua garam, yaitu irigasi tambang, limbah ins, kilang minyak; logam berat, limbah ins; bahan bakar peleburan BB, pestisida, fungisida. D. Senyawa organik, yang pertama pestisida dan herbisida, itu pertanian, pemberantasan nyamuk, dan lain-lain; plastik, perumahan dan industri; 3. Deterjen atau fosfat, yaitu cakupan luas; 4. Klorin dan derivatnya. Sumber pencemarnya yaitu desinfektan, industri kertas atau bleaching. E. Unsur hara atau nitrat dan fosfat. Sumber pencemarnya yaitu limbah pertanian, penambangan domestik, industri, dan lain-lain. F. Sedimen. Sumbernya yaitu tanah, pasir, padatan akibat erosi berasal dari erosi alam, limbah pertanian, tambang, konstruksi, dan kehutanan. G. Bahan radioaktif. Penyebabnya yaitu tambang, pembangkit tenaga nuklir, dan lain-lain. H. Panas. Sumbernya yaitu cooler pabrik. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana senyawa kimia atau buatan manusia masuk dan mengubah kondisi lingkungan tanah alami. Soil contamination. Penyebab pertama yaitu kebocoran limbah cair, yang kedua bahan kimia industri, yang ketiga fasilitas komersial, yang keempat penggunaan pestisida, yang kelima masuknya air tercemar ke permukaan tanah, dan yang keenam kecelakaan kendaraan, dan yang terakhir air limbah dari bertempat penimbunan sampah, deforestasi. Selanjutnya adalah dampak pencemaran tanah. Pertama, kematian makhluk hidup; yang kedua polusi udara; yang ketiga kesuburan tanah berkurang; yang keempat ekosistem rusak; dan yang terakhir nilai estetika alam rusak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.